Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil sebesar 5,8% dan pendapatan per kapita yang terus meningkat dari $2.200 di tahun 2000 menjadi $3.580 di tahun 2013. Dengan angka kemiskinan yang semakin menurun dari 14,2% di tahun 2009 menjadi 11,4% di tahun 2013. Namun demikian, sanitasi masih menjadi permasalahan besar yang harus diatasi. Akses sanitasi yang layak baru dinikmati oleh 59% penduduk Indonesia. Berarti, lebih dari 100 juta orang masih berisiko terkena penyakit-penyakit berbasis lingkungan. Diperkirakan Indonesia kehilangan 56 triliun rupiah setiap tahunnya karena sanitasi yang buruk dan terdapat 121.000 kasus diare yang memakan korban lebih dari 50.000 jiwa. Biaya kesehatan yang timbul akibat sanitasi yang buruk per tahunnya diperkirakan mencapai 31 triliun rupiah atau rata-rata 139.000 per orang. Di samping itu, akibat 6 juta ton kotoran manusia setiap tahun yang dibuang dan mencemari badan air, menyebabkan biaya pengolahan air minum menjadi semakin tinggi dan tidak terjangkau oleh masyarakat miskin. Pada akhir periode rencana pembangunan jangka panjang tahun 2025 nanti, Indonesia bertekad untuk setara dengan negara berpenghasilan menengah atas atau upper middle income country. Indonesia akan menjadi negara yang lebih kuat dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Untuk itu, pemerintah Indonesia bertekad meningkatkan akses sanitasi atau universal akses pada tahun 2019, termasuk listrik dan air minum yang juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Di bidang sanitasi, pemerintah telah menetapkan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM sebagai pendekatan nasional pembangunan sanitasi di Indonesia. STBM sebagai hasil refleksi pembelajaran ketidakberhasilan program sanitasi di dunia yang berfokus kepada infrastruktur. STBM menitikberatkan terciptanya perubahan perilaku melalui pemberdayaan masyarakat. STBM membuktikan bahwa masyarakat dengan modal sosial yang dimilikinya mampu bergerak untuk memenuhi kebutuhan sanitasi diri dan masyarakatnya. Sejak diterapkan secara nasional di tahun 2008, STBM telah dilaksanakan di lebih dari 17.000 desa. Hampir 3.000 diantaranya telah mencapai kondisi stop buang air besar sembarangan. Kabupaten Pacitan telah diverifikasi dan mendeklarasikan diri sebagai kabupaten dengan status bebas dari praktik buang air besar sembarangan. Pada periode tersebut terjadi peningkatan akses sanitasi yang layak bagi 17,5 juta penduduk perdesaan Indonesia. STBM juga telah berhasil memobilisasi dukungan pembiayaan dari masyarakat dan lembaga non-pemerintah jauh lebih besar daripada jumlah dana pemerintah di bidang sanitasi. STBM diselenggarakan dengan menerapkan 3 strategi utama, yaitu penciptaan lingkungan yang kondusif, peningkatan kebutuhan sanitasi, peningkatan penyediaan akses sanitasi. Ketiga strategi ini harus berjalan bersama untuk tercapainya sukses STBM. Belajar dari pengalaman penyelenggaraan STBM tahun 2010 sampai 2014, kunci-kunci keberhasilan pelaksanaan STBM terletak pada beberapa faktor. Di antaranya, pertama, aspek regulasi yang didukung oleh aturan yang kuat dan jelas, seperti RPJMN, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Rencana Strategis Kementerian, dan peraturan-peraturan daerah, hingga aturan-aturan dan kesepakatan bersama di masyarakat. Kedua, aspek kelembagaan yang didorong oleh dukungan politis pemerintah daerah dan bertumpu pada penguatan kapasitas, struktur pemerintah yang ada, monitoring berkesinambungan, dan pelibatan unsur masyarakat secara total tanpa membedakan kelompok kaya atau miskin dan laki-laki atau perempuan. Ketiga, aspek metodologi yang efektif dan mudah dipahami, berkembang sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan memiliki dampak yang besar. Sekaligus mampu membuka peluang ekonomi di masyarakat melalui pengembangan wirausaha sanitasi dan menciptakan iklim kompetisi antar daerah. Keempat, aspek program dan pembiayaan yang efisien didukung oleh masyarakat, pemerintah, proyek-proyek nasional,
mitra pembangunan, LSM, serta pihak swasta. Tantangan terbesar dalam penerapan STBM menuju universal akses adalah penyiapan SDM dalam skala luas dan penguatan koordinasi serta kerjasama lintas sektor untuk pembangunan sanitasi yang lebih baik. Pertemuan Rapat Kerja Nasional STBM ini berupaya menjawab isu-isu kunci untuk mengoptimalkan kontribusi STBM untuk mencapai akses sanitasi universal di Indonesia di tahun 2019. Diharapkan, pertemuan ini dapat memberikan masukan terhadap arah garis besar pelaksanaan STBM 2015 sampai 2019 dan membangun serta memperkuat komitmen pemangku kepentingan sanitasi di Indonesia menuju terwujudnya visi Indonesia 2025 menjadi negara yang berpenghasilan menengah atas.